Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tafsir. Nah, barakallahu fikum. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pelajaran yang ke-7. Nah, bisa kalian buka buku kalian masing-masing ya di pelajaran yang ke-7. Bentar dulu. Di pelajaran yang ke-7 masih di tafsir surat An-Naml di ayat yang ke-62. Nah, ayat yang ke-62 sampai dengan 65. Masih tentang pembahasan ayat-ayat kauniyah Allah Ta'ala. Nah, jadi ayat-ayat kauniyah ya adalah dengannya kita bisa mengenal Allah Ta'ala sebagai sarana untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ya, dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kuasa Allah yang berada ya di alam semesta ini. Nah, barakallahu fikum. Yang dengannya kita diperintahkan untuk memikirkannya dan mengambil pelajaran darinya. Nah, dalam rangka untuk mempertebal keimanan kepada Allah Ta'ala. Kita masuk di ayat yang ke-62. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa bakshifu su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard wa ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Nah, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amatlah sedikit kamu mengingatnya. Nah, jadi di sini adalah bantahan ya bagi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah ya ketika mereka dilanda kesulitan. Padahal ya zat yang maha memperkenankan doa, yang mampu menghilangkan kesulitan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pantas kita berdoa kepada selain Allah. Nah, Allah telah menjadikan kita manusia sebagai khalifah di muka bumi. Artinya, ya yang akan memimpin di bumi ini. Nah, maka ya tidak boleh kita mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat yang ke-63 Allah Ta'ala berfirman, Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih wa ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan siapa pula yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk kekuasaan Allah, bahwasanya Allah ya yang menguasai ya daratan dan juga lautan. Nah, dan juga Allah yang menguasai tentang angin. Semua adalah dalam kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita tidak boleh untuk mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, ini menceritakan tentang orang-orang musyrikin Quraisy, yang mereka berdoa kepada selain Allah ketika dalam kesulitan, baik ketika di darat maupun ketika di lautan. Nah, ayat yang selanjutnya yang ke-64 Allah Ta'ala berfirman, Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard
Ailahum ma'allah Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, ya, unjukkanlah bukti keberadaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ya, jadi ini Allah adalah menciptakan permulaan manusia yaitu Nabi Adam. Ya, dan keturunannya kita diciptakan dari air yang hina. Ya, kemudian diulang lagi penciptaan tersebut. Dan siapa pula yang memberi rizki ya kepadamu dari langit dan bumi, dari rizki dari langit berupa hujan, dari bumi berupa air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-binatang semua adalah Allah yang menciptakannya. Maka ya sungguh tidak ada sesembahan selain Allah. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 65, Allah Ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengerti perkara yang gaib kecuali Allah. Ya. Dan dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Nah, jadi di sini ayat ditegaskan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Nah, bahkan sampai malaikat dan semua nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Karena yang mengetahui adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebangkitan adalah satu hal yang pasti. Ya. Kemudian ayat selanjutnya atau dari faedah-faedah dari ayat tersebut, adalah Allah adalah satu-satunya zat yang menanggung terhadap makhluk-makhluknya. Ya, semua itu dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mencukupi rizkinya. Rizki baik berupa yang menguatkan jasad ataupun rizki yang menguatkan ruhnya. Semua adalah Allah yang menanggungnya. Kemudian kecintaan Allah untuk memberi petunjuk kepada para hamba-hambanya. Ya, Allah sangat cinta kepada hambanya yang mau beriman. Kemudian tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat, para nabi juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Apalagi selain dari mereka, ya, orang-orang dari kalangan para orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib atau yang disebut dengan dukun, mereka sebenarnya adalah berdusta. Karena tidak ada satupun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Jikalau mereka menebak sesuatu kemudian benar, maka sungguh itu datang dari syaitan dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Kemudian praktek dari perilaku keseharian adalah untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, baik dengan hati, lisan, ataupun dengan anggota badan. Ya, syukur dengan hati, lisan, dan anggota badan. Dengan hati, ya, meyakini nikmat datang dari Allah, dengan lisan mengucapkan Alhamdulillah, kemudian dengan badan, ya, nikmat tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian berdoa hanya kepada Allah saja, dan untuk meminta manfaat dan menolak bahaya. Ya, jadi berdoa itu hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh berdoa kepada selainnya. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Barakallahu fikum. Ini saja di pelajaran yang ke-7, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita mengambil ajaran dari ayat-ayat tersebut. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.